Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Di ujung pertemuan kali ini, sebelum menginjak ke penilaian tengah semester, besok akan saya kirimkan rekapan nilai yang harus kalian tuntaskan, ya. Sebelumnya materi terakhir hari ini adalah pembulatan bilangan pecahan. Pembulatan pecahan, ya. Kita akan belajar pembulatan pecahan dan juga nanti taksiran, ya. Yang pertama pecahan biasa, ya kan? Dulu kita belajar pertama sendiri adalah pecahan biasa. Kalau kemarin kita ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat. Sekarang kita belajar pecahan biasa. Kalau kemarin lebih dari 5, tapi kalau pecahan kuncinya adalah 1/2. Karena 1/2 sama dengan 0,5. Ya. Saya lanjutkan lagi dengan kuncinya. Pecahan biasa, misalkan kalian buka kitab kalian halaman 34. Contoh 1/3, ya kan? Nah, kuncinya adalah 1/2. Kalian gunakan 1/2. 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. Nah, karena lebih besar dari ini kan, berarti yang dicaplokkan sini. Karena dia lebih besar dari 1/2, maka karena kurang dari 1/3, maka yang diperoleh hasilnya adalah 0. Kenapa, Pak? Berarti kan lebih dari 1/2, tapi kurang dari ini. Berarti 1/3 itu di bawahnya 0,5. Ya, kalau di bawahnya 0,5 berarti dekat ke 0. Tapi sebaliknya, ya, ingat kata kuncinya. Misalkan 3/5 sama kata kuncinya langsung. Ini soal ya, yang depan ini yang soalnya. Langsung kita masukkan kata kuncinya 1/2. 2 kali 3, 6. 5 kali 1, 5. Kan besar yang ini. Nah, berarti 3/5 lebih besar dari 0,5. Kalau lebih besar dari 0,5 berarti dia mendekati 1. Paham? Ingat-ingat. Ya. Kalau lebih besar dari 1/2 maka hasilnya nanti 0. Kalau yang lebih besar adalah soalnya, maka hasilnya nanti 1. Ini untuk pecahan biasa. 2. Pecahan campuran. Pecahan campuran, masih ingat dengan pecahan campuran? Juga bisa kita peroleh dari pecahan biasa. Misalkan dari soal, yaitu saya buat soal dari pecahan biasa. 25/4. Contoh ya. Nah, ini kamu rubah ke pecahan campuran dulu. Kan ini yang diminta pecahan campuran. Karena bawah lebih kecil, ya kan? Karena penyebutnya lebih kecil, maka bisa dirubah ke pecahan campuran. Syaratnya nulis 4 dulu. 4 dikali berapa yang mendekati 25? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Berarti kali 6. 4 kali 6, 24. Kelima kurang 1. Nah, ini contohnya. Misal di soal adalah 6 1/4. Ini soalnya ya. Nah, kata kuncinya tadi 1/2. Nah, yang kamu hitung adalah 1/4-nya dulu. Sama setengah. 2 kali 1, 2. 4 kali 1, 4. Ya kan? Lebih besar ini 1/2. Tadi
Kalau lebih besar 1/2 maka hasilnya 0. Ya kan? Berarti ini kan 6. 6-nya turun 6. Ditambah ini tadi hasilnya berapa? 0. Berarti 6 tambah 0. Berarti dia sama dengan 6. Nah, itu maksudnya kira-kiranya pembulatannya. Pembulatan dari 25/4 adalah 6. Ini kalau kalian tidak hitung dengan kalkulator. Tapi kalau kalian berbuat curang dengan kalkulator bisa langsung muncul 25 dibagi, ya kan? 25 dibagi 4. Nah, 6,25. Sebenarnya dari situ. Ya, kan 6,25. Kemarin pembulatan kita lihat 2-nya kan? Nah, 2 lebih kecil dari 5, berarti 6-nya tertabluk 6. Paham? Nah, yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran. Yang ketiga, setelah pecahan biasa, pecahan campuran, yang ketiga yaitu desimal. Nah, sama halnya seperti ini tadi, contoh ya. 6,25 dilihat setelah kemarin sudah dijelaskan pembulatan ke satuan terdekat. Setelah koma angka 2 maka kurang dari 5, maka depannya sama dengan 7,7. Dilihat setelah koma angka 7 lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 maka depannya ditambahi 1. Berarti 7 tambah 1 jadi 8. Paham? Jangan ini berpengaruh, Pak ini loh 25 setelah koma. Bukan, ini 25, bukan 25 ya. Nah, itu desimal. Yang keempat yaitu apa setelah desimal adalah persen. Gampang ini kalau persen. Ya. Persen hampir sama ke puluhan terdekat. Misalkan 32%. Nah, ke puluhan terdekat lihat satuan. Satuannya 2. Nah, ya, ingatkan lagi. 5, 6, 7, 8, 9 itu nanti ditambah 1. Kalau 1, 2, 3, 4 itu ini kuncinya ya. Nah, 32, 2 kurang dari 5 maka tetap depannya berarti 30%. Ya. Misal 7%. Nah, 7 kan lebih dari 5, maka 7 berarti jadi 10%. Kan depannya berarti sama dengan 0 kan? Ya kan? Enggak ada depannya. 0 berarti tambah 1 kan? Tambah 1 berarti 1. 7-nya ganti 0, 10%. Paham? Contoh 54%. Nah, 4 kurang dari 1 berarti tetap depannya 5, belakangnya ganti 6. Contoh lagi 75%. Ya, 75%, 5 kan ada berarti tambah 1 berarti 7-nya ganti 80%. Nah, ini adalah pembulatan kita, pembulatan pecahan ya. Habis ini kalian catat dulu, nanti saya lanjutkan ke taksiran atau kira-kira ya. Ini kalian catat dulu ya. Pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Selanjutnya adalah taksiran pecahan. Ya. Selanjutnya adalah kita belajar taksiran bentuk pecahan. Ya. Misalkan terdapat sebuah soal. Contoh nomor 1. 1/2/3 dikali 1/3. Nah, ya kan?
Tadi kalau pecahan kata kuncinya adalah 1/2. Cara. Kalau ini dikali ya berarti dikali. Maksudnya gimana Pak? Ini dirubah dulu. 1/2/3, ya kan? 1/2/3. 2/3 kita kuncikan dengan 1/2. 2 tambah 2, 4, ya kan? 2 kali 2, 4. 3 kali 1, 3. Berarti lebih besar yang ini. Karena lebih besar soalnya, maka sama dengan 1. Sama dengan 1, dan di depan tadi ada 1, ya kan? Pecahan campurannya ada 1. Berarti kita tambahkan 1. Berarti sama dengan 2. Soal yang kedua adalah 1/3. Dengan dikuncikan dengan 1/2. 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. Berarti lebih besar ini kan? Nah, kalau lebih besar setengahnya, 0,5-nya, maka hasilnya tadi adalah 0. Ya, penjelasan yang pertama tadi. Nah, sekarang kita sudah ketemu taksirannya adalah 2. 2 dikali, ini kan 2 dikali 4. Semua angka yang dikalikan 0 hasilnya, semua angka yang dikalikan 0 hasilnya 0. Jangan lupa, meskipun 1000, 100.000 dikalikan 0 hasilnya 0. Ya. Ini untuk pecahan biasa. Nanti tergantung, nak. Ini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Ya. Tergantung yang ada dalam soal. Kalau desimal kemarin sudah saya jelaskan. Contoh yang desimal 12,4 ditambah 17,8 dikurangi 37,5. Nah, kebanyakan. Dikurangi 7,5. Misalkan ini ya. Nah, lihat setelah koma. Setelah koma 4 berarti kurang dari 5, ya kan? Karena kurang dari 5, maka depannya tetap. Jadi tetap 12. Tambah. Setelah koma ada 8. Berarti kan lebih dari 5. Lebih dari 5, depannya ditambahi 1. Ingat-ingatan. 17 tambah 1 menjadi 18. Sekarang 5 kan sama dengan 5. Berarti kan masuk di lebih dari 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 5-nya lebih dari, maka 7-nya tambah 1. 7 tambah 1 jadi 8. Nah, lalu kalian hitung. 12 tambah 18, 30 dikurangi 8, ya kan? 12 tambah 18, 30. 30 kurangi 8, 22. Nah, kalau kalian nggak bisa disusun caranya. Nah, yang terakhir, contoh yang ketiga dalam bentuk persen. Misalkan ada sebuah soal 35% dari 1.800. Nah, ini yang kalian harus paham, ya. 35% dari 1.800. Ya. Tadi cara merubah persennya dulu. 35% berarti dirubah menjadi 5. 5 kan tadi tengah-tengah, tapi melbu lebih tinggi, angka tinggi. Maka depannya tambah 3 jadi 4. Maka jadi 40%. Lalu kalian hitung 40% dari 1.800. 40% kan 40/100. Kalian kalikan dengan 1.800. Nah, tergantung soal ya, ini 1.800. Nah, nanti kalian belajar dari sini ya. Untuk cara cepatnya dalam berhitung, karena ada 0-0-nya sama, atas dan bawah bisa dicoret. Ya. 0 coret 1. 0 coret 1 lagi dengan ini. Berarti yang atas tinggal berapa, Pak? Tinggal 4 kan, karena 0-nya sudah dicoret. 4 dikali yang ini tinggal 180. Nah, kalian hitung 180 kali 4. 0 kali 4, semua angka yang dikalikan 4 hasilnya 0.
8 kali 4 berapa? 8, 16, 24, 32. Berarti 2-nya ditulis, 3-nya nyim. 1 kali 4, 4. 4 tambah 3, 7. Maka hasilnya adalah 720. Nah, paham? Ini biasa pecahan campuran dengan pecahan biasa. Ini desimal, ini persen. Nah, ini yang dinamakan takbiran. Pembulatan tapi dikira-kira perhitungannya ya. Jadi besok kalau kalian ada soal taksiran atau pembulatan ya seperti ini. Ya. Kalian kemarin sudah belajar pembulatan ke satuan, puluhan, keratusan. Nah, ini pembulatan untuk pecahan. Paham? Terima kasih. Kalian catat terlebih dahulu. Jangan lupa kalau belum paham itu videonya diputar-putar berulang-ulang sampai kalian paham. Insya Allah mudah materi yang hari ini ya. Nanti kalian kerjakan tugasnya. Ini pertemuan terakhir. Insya Allah nanti akan saya rekap tugas yang belum ya. Kalau tidak mengerjakan terpaksa nilainya akan saya kasih nilai seadanya ya. Demikian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.